Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Johan Bakso. Gimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, di sesi video kali ini Johan akan share kepada teman-teman resep sekaligus ide untuk jualan bikin bakso dari kapasitas 6 kg daging ayam, 1 kg daging sapi dan 1,5 kg urat sapi. Gimana rasanya dan gimana hasilnya? So buat teman-teman yang penasaran, stay tune terus di Johan Bakso. Oke, bahan dasar yang pertama kita siapkan 3 kg daging ayam bagian dada, daging ayam filet ya teman-teman. Ini Johan dapatkan dengan harga 40.000 per kilo, jadi 3 kg itu 120.000. Untuk 1 kilonya 40.000 ya teman-teman. Untuk yang bersih filet seperti ini, tanpa tulang, tanpa kulit. Kelebihan kita menggunakan daging ayam bagian dada dan filet bersih seperti ini, baksonya lebih keras dan lebih renyah teman-teman. Tetapi rasa gurihnya itu kurang. Untuk menambahkan rasa gurih pada baksonya nanti, jangan menambahkan 3,5 kg daging ayam segar. Jadi 3 kg filet, 3,5 kg daging ayam segar dengan harga 30.000 per kilonya teman-teman. Oke, kita beli urat sapi. Urat sapi dengan harga ini mahal ya teman-teman sebetulnya. Harganya masa Johan dapat 70.000. Jadi 1,5 kg itu udah 105.000 teman-teman. Lalu 1 kg daging sapi dengan harga 120.000. So kita bawa ke penggilingan. Di penggilingan ini teman-teman, kita giling bahan-bahannya yang daging ya. Daging itu menggunakan lubang yang kecil seperti ini teman-teman. Selanjutnya untuk yang urat, kita pilih lubang yang besar untuk di penggilingannya. Supaya apa? Nanti uratnya itu tidak terlalu halus di penggilingan kasar teman-teman. Oke, kita giling. Nah, penampakannya seperti ini. Jadi lubangnya itu besar. Jadi biar nggak nyangkut di dalam penggilingan, kita pakai lubang yang besar saja supaya semuanya keluar dari penggilingan. Kita racik bumbunya teman-teman. Dari total bumbu semuanya ini hampir 1 kilo ya, 0,95 kilo. Jadi buat bumbunya Johan sudah cantumkan di link deskripsi. Buat teman-teman yang ingin baca-baca, pengen buat resepnya ini, itu bisa baca di link deskripsi. Tidak lupa Johan tambahkan tepung maizena kurang lebih 100 gram dan tepung bumbu bakso itu kurang lebih 100 gram, jadi 200 gram. Dan tidak lupa Johan tambahkan tepung tapioka 0,8 kg. Oke, selanjutnya Johan tambahkan margarin kurang lebih 8 sendok makan. Gunanya untuk apa? Untuk pengembang teman-teman. Jadi Johan juga sudah tambahkan baking powder untuk pengembang. Johan tambahkan margarin lagi untuk pengembangnya, supaya bakso nanti mudah kalis ya teman-teman. Tidak lupa Johan tambahkan kecap. Fungsi kecap di sini untuk baksonya itu tidak pucat teman-teman. Oke, setelah bahan-bahan sudah kita siapkan di wajan pengadukan dan semua bumbu-bumbunya juga sudah siap, kita aduk semuanya. Kita aduk dari semua bahan-bahan ini teman-teman sampai dia itu kalis menggunakan es batu ya tentunya. Kalau tidak menggunakan es batu nanti adonan dan bahan-bahannya ini semuanya matang di wajan pengadukan, itu akan menyusahkan kita. Berapa kapasitas es batunya? Kurang lebih itu 20% dari total bahan ya teman-teman. Jadi kalau bahan dagingnya itu 10 kilo, es batu itu ya 2 kilo lah. Itu untuk resep bakso campuran, jadi mix ya. Jadi bakso ayam mix sapi seperti itu. Kalau baksonya full sapi itu kemungkinan 30-40% total esnya teman-teman. Oke, setelah kita aduk semuanya sampai kalis, benar-benar kalis, semua tepung, semua bahan dan semua bumbu-bumbu sudah diaduk secara kalis, baru kita masukkan uratnya teman-teman. Jadi kita masukkan urat ini di bagian akhir ya. Bagian akhir atau bakso, adonan bakso itu udah kalis, baru kita masukkan uratnya. Setelah itu kita aduk sebentar. Setelah kita aduk sebentar,
3 atau 5 putaran barulah kita angkat. Jangan terlalu lama, nanti kalau terlalu lama uratnya tidak akan terasa dalam adonan bakso. Oke, setelah semuanya ini kita timbang, menghasilkan 12,5 kg teman-teman. Oke, setelah itu kita bawa pulang dan kita bulatin teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu gimana cara menyobek plastik adonan bakso ini, kita sobek bagian bawah saja lalu kita hentak-hentakkan, maka adonan akan keluar. Jadi tidak usah kita membuka bungkusnya ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke sesi pembulatan bakso. Buat teman-teman yang belum cuci tangan terlebih dahulu. Kalau bisa itu gunakan sarung tangan ya. Kalau gunakan sarung tangan itu hasilnya lebih higienis. Lalu untuk pembulatan ini teman-teman bisa lakukan seperti yang Johan lakukan. Jadi air hangat itu ada sebelah kanan kita dan adonan bakso itu ada di sebelah kiri kita. Itu akan mempermudah teman-teman untuk membulatkan bakso. Jadi ini masalah posisi ya, buat teman-teman bisa lakukan ini supaya mempermudah kinerja teman-teman. Lalu bulatkan baksonya sesuai keinginan teman-teman. Oke, kita bulatkan semua baksonya teman-teman. Kita bulatkan seukuran telur bebek ya. Jadi berapa nanti adonannya ini. So buat teman-teman yang penasaran, stay tune terus di Johan Bakso. Oke teman-teman, pembulatan sudah usai. Johan bulatkan kurang lebih 1/3 dari total semua adonannya tadi ya. Jadi nanti jadinya berapa buat teman-teman itu stay tune terus supaya tahu berapa hasilnya. Oke, bakso sudah matang, mari kita angkat dan kita hitung teman-teman. Hasilnya itu sedikit kasar ya teman-teman, ya sedikit kasar. Kalau dibilang bakso urat ini belum memenuhi syarat teman-teman, jadi ini baksonya sedikit agak kasar saja. Jadi kalau teman-teman pengen bikin bakso urat, jadi teman-teman itu gunakan uratnya itu 30-40% dari total daging teman-teman. Kalau ini tadi tidak ada 20% ya. Oke, setelah matang semua baksonya teman-teman, kita tiriskan dan kita kipaskan sampai dia itu dingin. Oke, jadinya itu sekitar dari 1/3 adonan tadi teman-teman, menghasilkan 60 biji atau 60 butir bakso besar seperti ini teman-teman. Tetapi tidak dengan bakso kecilnya ya. Oke, kita racik terlebih dahulu, kita rasakan gimana rasanya. Seperti inilah penampakannya teman-teman. Ini boleh dibilang bakso kasar, tetapi bukan bakso urat ya. Nanti kalau bakso urat harus penambahan uratnya itu cukup banyak teman-teman, karena uratnya tidak cukup tadi di pasar sudah habis. Jadi Johan bikinnya bakso kasar saja. Rasanya itu sedikit krekut-krekut begitu teman ya. Nah, ini nih kelihatan nih udah. Dia itu kasar, jadi ini buat anak-anak dan orang tua itu tidak recommended. Jadi buat orang yang giginya masih kuat aja mungkin, soalnya uratnya itu gimana ya, krekut-krekut gitu teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah stay tune sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Johan Bakso. Sebarluaskan video ini jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.